Kita mulai. Kemarin kalian sudah coba kerja latihannya? Yang kemarin ada 2 soal itu? Atau belum sempat karena persiapan ujian? Baru P1 ku dapat saya, Kak. Tidak tahu benar atau salah. Saya nggak dapat, soalnya nggak masuk minggu pas pertemuan yang lalu. Oke. Hari ini kita masuk di materi overview argumen. Nah, di overview argumen ini dia salah satu materi yang ada di potensi kognitif. Jadi nanti kayak berbicara tentang argumen, lebih ke bahasa Indonesia sih yang ini. Jadi mungkin lebih gampang jika tangkap materinya kalau yang sekarang. Nah, kalau misalnya di bagian overview argumen ini, yang pertama tentunya adalah kita harus mengenal dulu yang namanya argumen. Nah, kalian pasti sudah sering didengar kata argumen, toh? Iya, Kak. Nah, itu sering pasti dengar kata argumen. Nah, kemampuan yang akan diuji pada penerapan umum nanti pada saat UTBK itu yang pertama adalah bagaimana cara mengevaluasi argumen, yang kedua cara mengidentifikasi argumen, dan cara membuat argumen yang baik dan benar. Oke. Nah, jadi argumen. Apa yang kalian tahu tentang argumen? Pendapat, Kak. Oke, pendapat. Setelah itu, ada yang lain? Argumen. Jadi berargumen. Nah, jadi berargumen itu artinya adalah kumpulan pernyataan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua pernyataan dapat dikategorikan argumen? Menurutnya kalian apakah setiap pernyataan itu bisa dikategorikan sebagai argumen? Atau ada syarat yang harus dipenuhi baru bisa dikatakan sebagai argumen? Oke. Siapa yang mau berpendapat? Nah, jadi kalau suatu pernyataan itu bisa dikatakan argumen jika memenuhi 2 unsur dari suatu pernyataan dari suatu kalimat yang bisa dinyatakan sebagai argumen. Yang pertama adalah adanya klaim atau kesimpulan. Nah, yang kedua adalah adanya premis pendukung. Nah, jadi adanya premis pendukung ini gunanya adalah untuk mendukung suatu klaim. Jadi tidak semua pernyataan yang diberikan itu merupakan suatu argumen. Bisa saja pernyataan yang diberikan itu hanya mengandung suatu klaim atau kesimpulan tanpa adanya premis pendukung, atau bisa saja ada suatu premis atau ada suatu pernyataan tetapi tidak ada klaim atau kesimpulannya. Nah, nanti kita lihat di latihan-latihan soalnya. Di sini saya sudah siapkan banyak latihan soal, jadi bisa dijadikan bank soal untuk gambaran soal UTBK-nya. Tapi saya yakin gampang gini, bisa jika kerja. Nggak seribet kemarin. Kemarin itu betul-betul bermain teka-teki soalnya. Oke, coba kita lihat yang ini. Kalimat ini. Sudah tampil? Sudah, Kak. Ya, semua WNI adalah orang Indonesia. INSI adalah WNI. Oleh karena itu, INSI adalah orang Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah menurut kalian ini merupakan suatu argumen? Nah, jadi kalimat yang saya tampilkan ini adalah merupakan suatu argumen. Nah, karena kita menyatakan bahwa kalimat ini merupakan suatu argumen, maka tentunya kita harus bisa menunjukkan kalimat mana. Kak, tidak. Oke. Kenapa dikatakan tidak? Siapa tadi? Tadi. Warisman ya. Warisman kenapa tadi dikatakan tidak? Ya, hilang nih. Siapa tadi yang komentar? Oke, mungkin Warisman lagi bermasalah di jaringannya ya. Oke, nah yang pertama ini adalah suara saya terdengar toh? Iya, Kak. Oke.
Yang pertama adalah semua WNI adalah orang Indonesia. INSI adalah WNI, oleh karena itu INSI adalah orang Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia merupakan argumen? Nah, kalau kita mengatakan dia adalah suatu argumen, maka kita harus mampu menunjukkan apa klaim atau kesimpulannya, dan kemudian apa pernyataan atau premis pendukungnya. Nah, jadi kalimat yang saya tampilkan ini adalah merupakan suatu argumen. Nah, berarti apa klaimnya? Nah, ini adalah klaim atau kesimpulannya. INSI adalah orang Indonesia. Nah, kalau berbicara kesimpulan kan biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, jadi. Nah, itu adalah klaim untuk kesimpulan. Nah, jadi klaim yang dinyatakan dalam pernyataan ini adalah INSI adalah orang Indonesia. Premis pendukung yang mendukung bahwa INSI adalah orang Indonesia yang pertama bahwa fakta bahwa sorry, ini INSI adalah WNI. Tunggu saya ganti dulu. Premisnya ini salah. INSI adalah WNI. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, ya, seperti ini. Premisnya adalah semua WNI adalah orang Indonesia, INSI adalah WNI. Nah, klaim atau kesimpulan yang ingin disampaikan dalam kalimat ini adalah dia ingin memberi informasi bahwa INSI adalah orang Indonesia. Nah, alasan mengapa pernyataan ini atau kalimat ini menyatakan bahwa INSI adalah orang Indonesia, yang pertama bahwa INSI adalah WNI. Toh, karena semua WNI adalah orang Indonesia, maka otomatis INSI adalah orang Indonesia. Nah, itu adalah argumen. Jadi di dalam suatu argumen kita membutuhkan yang namanya klaim atau kesimpulan, dan yang kemudian kita juga membutuhkan yang namanya, suara saya kecil ya? Iya Kak, gue kecil. Bu. Kalau sekarang? Tes. Masih Kak. Masih ya? Bagus nih kalau di saya, Kak. Dari HP ku tuh paling. Tes. Kalau sekarang masih kecil? Bagus nih Kak. Kalau di HP ku masih kecil tapi mungkin dari HP ku Kak. Itu dulu. Kalau yang lain kekecilan enggak? Ini sudah full volumenya saya simpan. Yang Bagus nih, Kak. Dari tadi bagus nih. berarti Bagus nih Kak. Risman Jikapang yang anu. Mungkin. Nah, oke, saya ulang. Jadi kalau kita mau menyatakan suatu argumen, itu kita harus mampu menunjukkan klaim dan mampu menunjukkan premis pendukung. Nah, jadi kalau misalnya nanti gambaran soal UTBK-nya kalian, bisa saja kalian diberikan suatu pernyataan, kemudian kalian tentukan mana yang menjadi klaim, mana yang menjadi premis pendukung. Atau tidak, bisa saja kalian dikasihkan suatu pernyataan, kemudian kalian tentukan apakah itu adalah argumen atau bukan, atau non-argumen. Nah, coba kita lihat contoh yang ini. Nah, di sini ada orang yang pakai baju merah putih. Kalau disuruh pilih, menurut kalian mending seblak atau bakso? Terus ada yang bilang, seblak dong. Terus ada komen, bakso lah. Kenapa seblak? Ya soalnya mending seblak aja. Emang lo sendiri kenapa milih bakso? Ya soalnya bakso yang gue pilih, padahal udah jelas mendingan seblak. Nah, menurutnya kalian, apakah ini merupakan salah satu contoh dari adu argumen? Nah, adu argumen kan biasanya kan tentang perdebatan, toh. Apakah ini merupakan suatu contoh dari adu argumen? Bukan kayaknya, Kak. Oke, kenapa menurutmu bukan? Karena tidak ada kesimpulan sama premis pendukungnya. Kenapa dia milih bakso, kenapa dia pilih seblak. Nah, jadi di dalam kalimat ini, dia tentunya mereka bukan adu argumen. Nah, sebenarnya ada klaim atau kesimpulannya. Di
sini kan kalau disuruh pilih menurut kalian mending seblak atau bakso, dia bilang seblak. Nah, itu adalah salah satu kesimpulannya toh atau suatu pernyataannya. Akan tetapi tidak ada yang mendukung kenapa dia pilih seblak. Tidak ada premis pendukung yang menyebabkan ini orang yang pakai baju hijau dia pilih seblak. Dia hanya bilang ya soalnya mending seblak aja. Nah, terus ada lagi yang perempuan bilang ya soalnya bakso yang gue pilih gitu. Jadi bisa saja suatu pernyataan itu ada klaim atau kesimpulannya, tetapi di kalimat tersebut tidak memberikan premis pendukung atau pernyataan pendukungnya. Nah, seperti ini. Jadi ini dia menunjukkan adanya suatu klaim atau kesimpulan tanpa adanya premis pendukung. Jadi jelas ini adalah non argumen atau bukan argumen. Oke, sampai di sini jelas? Ya Kak, jelas Kak. Nah, jadi kalau mau dikatakan argumen kita butuh kesimpulan atau klaim, dan yang kedua adalah premis pendukung atau pernyataan pendukung. Oke, sekarang karena kita berbicara tentang argumen, yaitu kumpulan dari pernyataan, maka kita harus juga bisa bedakan mana yang dikatakan sebagai pernyataan. Toh? Oke, kita mulai bahas tentang apa itu pernyataan. Apa itu pernyataan? Nah, misalnya saya berikan suatu percakapan yang seperti ini. Ibu kota Indonesia itu apa? Terus ada yang bilang ibu kota Indonesia itu Jakarta. Bukan, Jakarta itu ibu kota Thailand. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa pemberi informasinya? Siapa pemberi informasinya dari contoh ini? Yang kedua dong. Yang kedua Kak, yang perempuan. Oke, Warisman beranggapan yang kedua. Ada lagi? Kedua dan ketiga, Kak. Oke, dua dan ketiga. Dua dan ketiga, Kak. Nah, kenapa Warisman beranggapan bahwa dua saja yang menjadi yang menjadi pemberi informasinya? Warisman kayaknya sering bermasalah mic-nya ya. Oke, jadi sang pemberi atau siapa pemberi informasinya itu adalah yang kedua sama yang ketiga toh. Walaupun informasinya itu salah, tetapi dia tetap dikatakan dikatakan sebagai seseorang yang memberikan informasi. Jadi dia memberikan informasi yang salah dan ada informasi yang benar. Nah, jadi sudah jelas toh mana atau siapa pemberi informasi yang benar. Jadi pemberi informasi yang benar itu adalah yang kedua, dan pemberi informasi yang salah itu adalah yang ketiga. Nah, jadi terkait hal tersebut, apa yang bisa kita tarik tentang pernyataan? Jadi pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Toh? Jadi kunci dari pernyataan itu adalah apakah dia bernilai benar atau salah. Nah, clue atau caranya kalian bisa tahu suatu kalimat bisa dikatakan atau bisa bernilai benar atau salah. Misalnya kalian bisa tambahkan apakah benar di depan kalimat yang diberikan. Nah, misalnya di sini, kalimat yang pertama kita belajar tentang apakah kalimat pertama ini adalah suatu pernyataan? Bukan. Nah, bukan. Kenapa bukan? Karena itu pertanyaan. Ya, karena itu pertanyaan. Jadi seperti tadi saya bilang, apakah benar? Apakah benar apa ibu kota Indonesia? Nah, itu sudah pasti sudah tidak nyambung toh. Jadi ini sudah pasti bukan pernyataan toh. Nah, dia bukan pernyataan atau biasa non pernyataan lah. Oke, yang kedua, Pernyataan. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Pernyataan atau non pernyataan? Pernyataan. Oke, pernyataan ya. Iya Kak.
Ya, apakah benar Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Nah, itu dia bisa bernilai benar atau salah. Bisa benar Jakarta adalah ibu kota Indonesia, juga bisa salah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Oke, kalau yang ketiga, Sama, Jakarta Kak, adalah ibu kota Thailand. pernyataan Kak, walaupun informasinya Oke, salah. oke, pernyataan walaupun kalimat yang diberikan bernilai salah. Oke, kalau yang keempat, tutup pintunya. Bukan. Bukan. Oke, bukan non pernyataan toh. Yang kelima, Pernyataan. Eni Pernyataan. sangat cantik. Pernyataan. Oke, apakah benar Erni sangat cantik? Nah, bisa kan dia bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Artinya tergantung sama ditanya siapanya toh. Kalau Warisman, Eni cantik atau tidak? Cantik. Ahmad Alfarisi, Eni sangat Eni cantik atau tidak? Cantik. Sangat. Siapa minta Eni? Oke. Yang keenam, semua perempuan suka diberi Pernyataan, bunga. Kak. Pernyataan benar. Pernyataan. Perempuan benar, tadi siapa yang bilang benar? Saya Kak. Kalau laki-laki kan nggak mungkin bisa jawab benar toh. Semua perempuan suka diberi bunga. Jadi pernyataan atau bukan? Pernyataan. Pernyataan. Tapi apa dia bernilai benar atau salah toh? Kita belum tahu kalau dari siapa tadi. Kalau dari temanmu tadi yang bilang benar, nah dia katakan pernyataannya benar. Tapi bisa Benar saja sekali. Arikah mungkin dia bilang salah. Tidak suka bunga, kan ada orang perempuan yang alergi bunga tuh. Oke. Yang ketujuh, hi guys. Apakah pernyataan? Bukan. 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 Oke, bukan non pernyataan. Pintar-pintar ini bedakan pernyataan sama non pernyataan. Makanya saya bilang gampang gini kalau argumen, kalau di soal pengetahuan kognitif. Jadi tidak anu sih. Oke, yang keenam, siram tanaman pada pagi dan siang hari. Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Apakah benar siram tanaman pada pagi dan siang hari? Ya, Kak. Ini adalah siram tanaman pada pagi dan siang hari. Kalau pagi hari boleh, tapi kalau siang hari kan Siapa tadi putus-putus suaramu? pernyataan Kika, meskipun itu kalau siram tanaman pada siang hari tidak benar. Kalau Iya, Kak, sore sama pernyataan. pagi Nah, ini adalah non pernyataan atau bukan pernyataan. Ini adalah perintah. Jadi siram tanaman pada pagi dan siang hari. Iya, Kak. Kensuri tanaman pada pagi dan siang hari. Oke. Nanti kalian banyak berlatih di soal-soalnya. Saya sudah siapkan banyak soal. Oke, latihan soal nomor 1. Yang jawab, silakan jawab lagi di kolom chat. Ini sudah yang tadi dibahas tuh nomor 1, gampang G. Oke, C semuanya. Ya, jadi jelas minta ditoh sudah diulang berkali-kali J. Bahwa kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Oke, soal nomor 2 sekarang. Kakak kelas 12 yang namanya Mutia cantik banget deh, ujar Haikal. Lalu Edo merespon, iya menurutku Kak Mutia cantik banget Kal. Nah, kalimat yang diujarkan oleh Haikal merupakan kalimat dan kalimat yang diujarkan oleh Edo merupakan kalimat apa?
Yang mana yang kalian cukup tahu yang mana merupakan pernyataan dan mana yang bukan merupakan pernyataan. Oke. 1 menit. Silakan jawab lagi di kolom chat nah. Ayo, apakah kalimat apa? Apakah pernyataan-pernyataan, apakah pernyataan non pernyataan-pernyataan, atau dua-duanya non pernyataan, atau malah tidak bisa ditentukan? Oke, Alia katanya dua-duanya adalah pernyataan. Pernyataan semua. Ada tadi yang berpendapat beda, siapa tadi? Tizali, kalimat dari Haikal pernyataan, kalimat Edo bukan pernyataan. Ada 2 pesan lagi. Dua-duanya pernyataan, Kak. Pernyataan semua, pernyataan semua. Oke, coba kita dengar pendapatnya yang bilang itu adalah dua-duanya kalimat pernyataan. Ini kayak kita belajar bahasa Indonesia tuh, tapi belajar matematika aja. Penalaran kognitif. Sudah menjelaskan toh penalaran kognitif. Ayo, siapa yang mau jawab pernyataan semua? Ini saya tunjuk mau. Kayaknya saya belum pernah dengar suaranya yang ini, Atekiha. Siapa ini Atekiha? Saya Atika, Kak. Oke, Atika, coba kenapa bilang ini dua-duanya pernyataan? Karena kan bilang Haikal kalau kakak kelas 12 yang namanya Mutia cantik. Dan menurutku itu pernyataan karena kalau cantik kan itu relatif, jadi bisa benar bisa salah kayak pendapat Kak. Terus Edo juga bilang begitu. Iya, menurutku Kak Mutia cantik. Pernyataan juga menurutku karena bisa benar bisa salah. Oke, kita dengar yang jawab. Salah satunya ada yang bilang tadi, siapa tadi? Dia bilang Tizali ya, Tizali. Oke, coba Tizali. Kenapa kalimat Edo bukan pernyataan? Kalau saya berpatokan Kak tadi yang apakah benar dengan kalimatnya begitu Kak. Terus kalau kalimatnya itu apakah benar menurutku Kak Mutia cantik banget. Jadi kayak nggak sesuai gitu Kak. Itu kalau misalnya kita diberikan satu pernyataan, tapi maksudnya satu pernyataan itu kayak diberikan satu kalimat. Jadi namanya kayak kita bisa pasang, dan kita tidak selamanya kita bisa pasang di awal kalimat. Nah, kayak gini. Kayak tadi kan mau bilang, apakah benar iya menurutku kamu Mutia cantik banget. Nah, tidak selamanya seperti itu, tapi kan bisa dilihat apakah benar Mutia cantik banget. Itu kan versinya Edo, jadi bisa kita pertanyakan toh. Jadi Edo dia bilang, iya menurutku Kak Mutia cantik banget. Jadi masih bisa kita pertanyakan, benar enggak? Kalau versinya Edo dia bilang cantik banget, tapi benar enggak, bisa enggak salah yang disampaikan sama Edo. Jadi yang disampaikan juga Edo itu juga merupakan pernyataan, toh? Oke, jelas Tizali?
Jelaskan. Putri Salwa kayaknya bocor mic-mu deh. Maksudnya Oke, sudah sepakat semua dua-duanya pernyataan atau ada yang mau berpendapat yang lain? Ini kita berpendapat Ji. Jadi agak ringan nih materi hari ini. Oke, kalau gitu saya coba kasihkan ini. Kita bahas tentang argumen dan non-argumen. Oke, enggak apa-apa Ji. Non-argumen dan argumen. Jadi kalau argumen kan tadi ada klaim atau kesimpulan dan ada premis pendukung. Nah, artinya kalau misalnya salah satunya tidak ada atau bahkan dua-duanya tidak ada, itu dinamakan dengan non-argumen. Oke, saya coba kasih kalimat yang seperti ini. Aduh. Coba silahkan dicerna. Ayo, 1 menit. Apakah itu argumen atau non-argumen? Klasifikasi rasial muncul ketika wilayah koloni Inggris di Amerika dilanda krisis, tepatnya pada kurun 1675 sampai 1676. Para pekerja terdiri dari orang kulit hitam Afrika, orang kulit putih Eropa, dan pribumi Amerika merasa tidak puas dengan sistem kolonial yang menindas. Pada tahun 1676, mereka menyatukan kekuatan dan memberontak di Virginia. Oke, ayo. Argumen atau non-argumen? Silahkan ketik lagi di kolom chat. Ayo berpendapat saja, enggak apa-apa Ji. Kan ringan Ji materi hari ini, jadi enggak seperti kemarin. Argumen, oke, Aliyah berpendapat argumen. Ada lagi? Ayo, 1 menit. 1 menit Ji soal argumen begini, udah susah Ji itu. Wirmayanti argumen. Ayo, 30 detik lagi. 30. Tizali argumen. Atikah argumen. Laki-lakinya mana nih? Ayo, laki-lakinya argumen atau non-argumen? Oke, sudah 1 menit. Ayo. Belum semua jawab, argumen atau non-argumen. Tulis saja sesuai dengan pendapatnya kalian, toh. Argumen, Farhan. Oh, semua kayaknya sepakat argumen. Oke, kalau gitu karena semua sepakat argumen, kenapa dia dikatakan argumen? Nah, kalau kita katakan argumen berarti kita harus mampu menunjukkan mana yang menjadi klaim atau kesimpulannya dan mana yang menjadi premis pendukungnya atau pernyataan yang mendukung klaimnya. Oke, coba ayo, mana kalau misalnya kita nomori ini. Misalnya kalimat ini yang misalnya kalimat klasifikasi rasial muncul ketika wilayah kolonial Inggris, itu kalimat 1. Misalnya ini adalah kalimat 1 tadi. Oke, ini anggap kalimat 1, klasifikasi rasial. Yang kalimat kedua, para pekerja. Oke, kalimat ketiga, pada tahun 1676. Dari 3 kalimat ini yang berpendapat argumen, mana menurutnya kalian yang menunjukkan klaim? Kan kalau kita katakan dia argumen kan berarti kita harus bisa tunjukkan klaim yang ingin disampaikan. Klaim itu kan kayak suatu pernyataan yang kayak kita mengklaim, toh?
pasti sering dengar kata klaim. Kita mengklaim. Jadi kita klaim bahwa klasifikasi rasial itu muncul ketika wilayah kolonial Inggris, atau tidak kita klaim para pekerja terdiri dari orang kulit, bla bla bla. Jadi mana klaimnya? Paragraf 2, kalimat kedua. Oke, kalau kita sudah tunjukkan bahwa klaimnya itu di kalimat kedua, sekarang mana yang menjadi premis pendukung? Kalimat pertama. Oke, katanya kalimat pertama. Nah, kalau misal seperti itu kan berarti kan dengan mudah kita bisa pertanyakan hal itu toh. Jadi, siapa tadi yang jawab? Siapa sih yang jawab tadi? Iya, Warisman. Oke, Warisman tadi bilang bahwa klaim atau pernyataan atau kesimpulan yang ingin disampaikan oleh tulisan ini adalah para pekerja yang terdiri dari orang kulit hitam Afrika, orang kulit putih Eropa, dan pribumi Amerika merasa tidak puas dengan sistem kolonial yang menindas. Nah, berpendapat lagi bahwa yang mendukung klaim tersebut adalah klasifikasi rasial muncul ketika wilayah kolonial Inggris dilanda krisis, tepatnya pada kurun waktu 1675 sampai 1676. Oke, dari hal tersebut, menurutnya kalian, apakah itu adalah suatu pernyataan yang mendukung bahwa para pekerja yang terdiri dari orang kulit hitam dan sebagainya itu merasa tidak puas dengan sistem kolonial yang menindas? Tentunya tidak, kan? Dia saat itu, kalau kita katakan 2 adalah klaim, saat itu bukan premis pendukungnya. Toh? Oke, ini Atikah dia menganggap 3. Pada tahun 1676 mereka menyatukan kekuatan dan berpemberontak di Virginia. Apakah itu kalimat yang mendukung bahwa para pekerja merasa tidak puas? Nah, kalau kita mau katakan bahwa klaimnya itu di kalimat kedua dan dia bilang bahwa para pekerja merasa tidak puas, berarti kan kita harus menunjukkan bahwa ada kalimat yang mendukung bahwa mereka itu memang tidak puas. Kan logikanya kan seperti itu toh? Iya enggak? Iya kan? Oh iya, Kak. Ya toh? Ayo respon. Nah, kalau misalnya kan kalau kita katakan bahwa para pekerja yang terdiri dari orang kulit hitam dan sebagainya itu tidak puas dengan penindasannya, berarti kan dengan sistem kolonialnya, berarti kan kita harus tunjukkan kalimat yang memberikan alasan mengapa mereka tidak puas, supaya kayak, oh ini klaim ternyata didukung sama ini, bahwa mereka tidak puas karena ini, gitu toh. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah non-argumen. Dan semua yang disampaikan dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 3 itu adalah semuanya merupakan klaim. Merupakan klaim tanpa adanya kalimat pendukung. Nah, makanya dikatakan non-argumen. Karena non-argumen itu kan dia bisa saja ada klaim tanpa ada kalimat premis pendukung, atau ada premis pendukung tanpa adanya klaim, atau bisa saja tidak ada keduanya, kayak misalnya jangan merokok. Nah, jangan merokok kan kita tidak bisa juga katakan dia sebagai klaim, tapi tidak bisa juga kita katakan dia sebagai kalimat pendukung, premis pendukungnya, toh. Jadi dia bukan argumen. Ayo, oke, paham? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, kalimat selanjutnya coba. Pada 1911, Bapak Antropologi Modern Franz Boas berhasil membantah klasifikasi rasial yang waktu itu mendominasi sains lewat esainya yang dipresentasikan dalam The First Universal Racist Congress di University of London. Boas meneliti ukuran tengkorak beberapa generasi orang Yahudi dan Sisilia di Amerika. Sisilia di Amerika. Hasilnya ia menemukan bahwa ukuran tengkorak dapat bervariasi. Ini dapat ya saya tipoi. Dapat bervariasi dan berubah-ubah bergantung kepada faktor eksternal seperti lingkungan atau nutrisi. Artinya klasifikasi rasial tidaklah stabil. Boas secara tegas menolak klasifikasi rasial yang sebelumnya ramai dipercaya ilmuwan di Eropa. Nah, banyak sekali tipe ternyata nih. Ayo, apakah ini argumen atau non-argumen? Argumen. Oke, argumen. Kenapa argumen? Berarti kita tunjukkan mana yang jadi klaim, mana yang menjadi
kalimat pendukung. Yang hasilnya. Apa? Yurmayanti kayaknya putus jelek jaringanmu deh. Ketik mi saja di kolom chat, nanti saya bacakan. Klaimnya itu di bagian mulai dari hasilnya sampai di nutrisi. Sampai di nutrisi. Yang menjadi kalimat pernyataan premis pendukungnya apa? Oke, ada yang lain? Mungkin masih berpikir ya Wirmayanti. Klaimnya itu yang bahwa secara tegas menolak klasifikasi rasial yang sebelumnya ramai dipercaya ilmuah di Eropa. Kalimat pendukungnya adalah klasifikasi rasial tidaklah stabil. Oke. Di kalimat atau klaimnya adalah bahwa secara tegas menolak klasifikasi rasial dan pernyataan pendukungnya itu klasifikasi rasial tidaklah stabil. Nah, jadi kalau dilihat dari satu paragraf ini, apa tadi klaim? Klaim itu bisa berupa pernyataan atau bisa berupa kesimpulan, toh? Iya, Kak. Oke, coba kita kasih nomor lagi kalimatnya. 3, 4, 5. Oke, dari pendapatnya temanmu tadi bahwa katanya yang menjadi klaim itu adalah kalimat 5 dan premis pendukungnya itu kalimat 4. Oke, bisa dijelaskan kenapa itu? Kenapa dia menjadi klaim? Kenapa dia menjadi premis pendukung yang nomor 4? Di situ tertulis kayak bahwa secara tegas menolak klasifikasi, berarti karena Buas menolak artinya klasifikasi rasialnya tidak stabil, makanya Buas secara tegas menolak begitu. Oke, jadi bisa saja yang menjadi klaim itu adalah nomor 5 dan menjadi kalimat pendukungnya itu adalah nomor 4. Nah, jadi benar ya yang kalimat ini adalah argumen. Tapi kalau kalian sebenarnya bisa perhatikan bahwa dengan mudah itu kalian dapatkan bahwa yang menjadi klaim atau kesimpulan itu adalah ini, yang kalimat 4. Artinya klasifikasi rasial tidaklah stabil. Jadi dia yang ingin disampaikan di dalam kalimat ini adalah bahwa klasifikasi rasial itu tidak stabil. Apa yang mendukung? Yang mendukung adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran tengkorak dapat bervariasi dan berubah bergantung kepada faktor eksternal seperti lingkungan dan nutrisi. Nah, tapi itu kan alasannya kan tidak tunggal seperti itu toh. Jadi bisa saja seperti temanmu tadi dia dapatkan klaim, dan kalau misalnya kita sudah bisa dapatkan premis pendukungnya, jadi kita dengan mudah bisa nyatakan bahwa itu adalah argumen. Oke, jadi sampai sini jelas perbedaan argumen dan non-argumen toh? Iya, Kak. Iya, Kak. Jelas, Kak. Coba kita latihan lagi. Nomor 1. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan? B, Kak. B. Ya, semuanya B kan, jelas toh? Iya, Kak. Berwarna kuning sementara apel berwarna merah itu adalah suatu pernyataan. Saja pisang berwarna hijau toh? Apel berwarna, ada apel yang warna hijau juga toh? Nah, yang bagian pertama, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, ini seperti tadi ya, perintah ya. Hanya untuk mengecoh, dia ndak kasihkan tanda ininya, tanda seru. Biasanya kan
ada tanda serunya, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Kayak dia mau nyatakan itu adalah perintah. Sama dengan tadi, siram tanaman pada pagi dan siang hari. Nah, itu walaupun bentuknya seperti pernyataan, tapi ternyata itu bukan pernyataan. Jadi hati-hati dalam menentukan mana pernyataan. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda seperti ini kan jelas sebenarnya terlihat mana yang pernyataan, mana yang bukan. Oke, coba yang nomor 2. Kerja atau usaha diartikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Kalimat di atas merupakan pernyataan karena bisa bernilai benar atau salah, pernyataan karena tidak bisa bernilai benar atau salah, non pernyataan karena bisa bernilai benar atau salah, non pernyataan karena tidak bisa bernilai benar atau salah, non pernyataan karena kalimatnya tidak efektif. Ayo, apakah mana jawaban yang benar nomor 2? Ayo nomor 2, mana yang jawaban yang benar? Oke, Alia A. Eka, pernyataan karena kalimatnya tidak efektif. Oke, ada Warisman, dia berpendapat E. Oke, ayo yang lain lagi. Arika A, siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo anggap pelatihannya kalian toh latihan soal di UTBK. Jadi ya anggaplah sebagai try out kecil-kecilan. Jadi jangan takut. Jadi kalau misalnya takut salah kan, kalau salah kan berarti jadi bahan penilaian sendiri. Jadi kayaknya aku masih kurang nggak di sini. Jadi kalau sudah benar ya tingkatkan lagi toh. Jadi jangan takut untuk tulis di kolom chat. Kalau misalnya memang tidak bisa sampaikan pendapatnya atau dengan kata-kata enggak apa-apa, Ji. Kalau misalnya mau sampaikan lewat chat juga enggak mas, silahkan. Kalau misalnya bilang susah dikata-katakan ya enggak apa-apa juga. Nanti ayo berpendapat semuanya. Anggap try out kecil-kecilan. Arika Ahmad Alfaresi, Dian, oh ya ada Dian dia bilang Putri Salwa A, Irmayanti Oke, ada dua versi. Oke, coba kita dengar dulu yang versi jawabannya A. Siapa yang mewakili jawaban A? Kenapa kalimat itu adalah pernyataan? Kenapa maksudnya kayak dia bilang pernyataan karena bisa bernilai benar atau salah? Artinya kan masih dipertanyakan kan ini pernyataannya apakah memang benar kerja atau usaha diartikan sebagai hasil perkalian antara yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan pada benda tersebut. Toh itu pasti alasannya dia pakai alasan bahwa pernyataan itu bisa bernilai benar atau salah. Oke, jadi sekarang coba kita dengarkan yang jawaban E. Kenapa dia dikatakan sebagai non pernyataan? Kenapa anggapan bahwa kalimat yang tidak efektif itu bisa saja dia menjadi non pernyataan? Karena usaha itu Kak bukan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Jadi tidak efektif Kak antara pengertian kerja sama arti usaha. Oke. Yang siapa tadi lagi yang mau jawab Yang jawab sama alasannya? Iya, Kak. Ini Kak, Karena kerja atau usaha itu apa? Tadi apa alasannya? Usaha bukan merupakan tidak sesuai Nilai dengan perkalian antara gaya yang bekerja. kalau bukan merupakan hasil perkalian, bukannya itu adalah pernyataan yang bernilai salah. ya juga. Oke, bagaimana?
Kalau memang usaha itu adalah bukan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda, ya berarti kan salah. Berarti kita bisa asumsikan itu adalah pernyataan yang salah. Atau maksudnya tidak efektif yang dimaksud di sini apa? Kata usahanya ya? Ini Kak. Usaha atau kerja itu ini bukan mungkin sih, ini maksudnya di dalam fisika. Kalian tahu itu kalau soal ujian, soal TBK. Kalian enggak kenal kah usaha? Kalau nggak salah apa simbolnya kalau di IPA? W ya, kalau nggak salah itu. Kerja atau usaha. W toh, W besar. Rumusnya itu kalau nggak salah F kali S. Apa sih rumusnya? Saya lupa rumusnya usaha. Intinya Iya, Kak. itu ada memang dikenal dengan kerja atau usaha. Nah, usaha, kerja. Iya, F kali S, gaya kali perpindahan. Jadi hati-hati ya sama anunya. Intinya kalau kalian sudah yakini bahwa bisa dipertanyakan benar atau salah yang dia sampaikan, itu sudah bisa kita klaim sebagai pernyataan. Sesimpel itu, Jin. Mau diklaim pernyataan atau non-pernyataan. Oke, coba kita lanjut di nomor 3. Tunggu dulu, jelas yang jawab tadi? Iya, Kak. Oke, coba nomor 3 lagi. Hubungi saya jika kamu mendapat masalah dalam mengunduh data ini. Apa? Pernyataan atau non-pernyataan? Non-pernyataan. Non-pernyataan. Oke, alasan yang tepat C, D, atau E? E. Oke, ada yang lagi jawab E. Yang lain? D. D, karena tidak bisa bernilai benar atau salah. Oke, ada lain? Oke, kenapa lagi bicara tentang kalimat tidak efektif? Apakah kalimat yang tidak efektif dia membuat pernyataannya menjadi kalimatnya menjadi pernyataan atau bukan pernyataan? Tidak kan? Tidak toh? Kan tergantung sama bahasanya kita toh. Kayak orang Makassar kan, masa karena kita pakai bahasa Makassar yang tidak baku toh, kita katakan bahwa yang saya sampaikan itu berarti bukan terus pernyataan toh? Kan logikanya kayak gitu. Misalnya saya sampaikan sesuatu sama kalian karena pakai kak, itu seperti tadi kayak pakai kak logatnya Makassar, jadi yang saya sampaikan itu tidak bisa dikategorikan pernyataan. Udah seperti itu toh. Jadi hati-hati dalam mencari alasannya. Oke, jadi alasan yang benar itu adalah D, dia tidak bisa dinilai benar atau salah. Dia tidak bisa dinilai apakah benar atau salah bahwa dia hubungi saya jika mendapat masalah dalam mengunduh data. Oke, jelas? Jelas, Kak. Sebenarnya kan kalau bicara pernyataan dan pernyataan, apakah bisa dinilai benar atau salah? Toh, kan itu lagi yang jadi pertanyaan. Apakah bisa dia dinilai benar atau salah? Jadi kayak perbedaannya itu hanya di dua itu, Ji. Jadi kalau kalimat tidak efektif itu kayak hanya untuk tambah-tambah pilihan lah. Oke, coba nomor 4. Manakah di bawah ini
yang bukan merupakan pernyataan. D, Kak. D. D, Kak. Ya, D toh. Peter Semoga Peter menyukai pekerjaan barunya. Jelas yang ini. Kalau A kan jelas dia toh. Hukuman mati tidak dapat dibenarkan secara moral. Itu pernyataan. Bisa benar atau salah. Ted Williams adalah pemukul terhebat. Ya, betul bisa benar atau salah. Semua bilangan prima adalah angka ganjil. Oke. Jadi jelas ini adalah yang bukan pernyataan, itu bagian D. Oke, coba sekarang kita coba kerja soal yang lebih ribet lagi, yang nomor 5. Handuk memang penting untuk mengeringkan badan setelah mandi dan bisa digunakan berkali-kali dalam waktu yang lama. Namun, tanpa disadari, handuk mandi sebenarnya menampung banyak mikroorganisme di sana. Handuk menyerap banyak air dan lembab selama berjam-jam setelah digunakan. Kondisi ini menyebabkan tempat berkembang biak sempurna bagi kuman yang tidak diinginkan. Mengingat hal tersebut, sebaiknya seseorang segera mencuci atau berganti handuk setelah 3 hari digunakan. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal yang bentuk paragraf, itu kalian cari tahu yang menjadi klaim itu adalah yang tujuan paragraf yang diberikan. Jadi kan harus cari tahu apa yang ingin dia sampaikan di paragraf itu. Itu bisa saja menjadi klaim atau kesimpulannya. Jadi kan di situ ada bisa saja kalimat 1. Kalau kalimat 1 ada kalimat 5 di sini yang dia kasihkan klaim ada 1 dengan 5. Jadi hati-hati di menentukan klaimnya. Kalau dilihat secara per kalimat, bisa saja semua kalimatnya itu adalah klaim seperti temanmu tadi. Makanya tadi saya bilang, kalau dilihat di kalimatnya bisa saja semua kalimat itu menjadi klaim, tergantung sama pernyataan pendukungnya. Kalau dia beranggapan bahwa itu adalah pernyataan pendukungnya dan memang logik, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya paragraf, dilihat secara paragraf utuh, kalian tuh harus cari tahu apa yang ingin disampaikan lewat di paragraf itu. Oke? Jadi hati-hati menentukan klaimnya. Ayo, pilih antara A, B, C, D, atau E. Kalimat 1 klaim, 2, 3, 4, 5 premis pendukung, 1 klaim, 2, 3, 4 J yang jadi premis pendukung, 5 klaim, 1, 2, 3, 4 premis pendukung, 5 klaim, 2, 3, 4 premis pendukung. 2, 3, 4, 1 merupakan kalimat tidak relevan terhadap klaim, dan E adalah paragraf tidak memiliki klaim dan premis pendukung karena bukan argumen. Ayo. Nanti kalian lebih pahami nanti kalau misalnya kita coba masuk di perintah dan pertanyaan dalam argumen. Nah, itu kalian bisa dapatkan kondisi yang saya maksud tadi. Ayo, cepat. Gampang gini. A, B, C, D, atau E. Tizali D atau C? Tizali D atau C? Yang mana nih? Terakhir antara C atau D saya, Kak? Oke. Berarti kan dipertanyakan kalimat pernyataan satunya toh, kalimat satunya. Handuk memang penting untuk mengeringkan badan setelah mandi dan bisa digunakan berkali-kali dalam waktu yang lama. Coba kita dengar dulu kenapa kalian bingung di D. Kenapa D kalian masih pertimbangkan? Kenapa saat itu kalian anggap bukan sebagai kalimat yang tidak relevan dengan terhadap klaim? Karena yang di kalimat 5 itu yang sebagai klaim, dia bilang seseorang segera mencuci atau berganti handuk setelah 3 hari digunakan. Tapi di kalimat 1 dia bilang bisa digunakan berkali-kali dalam waktu yang lama. Sekarang kan kalau misalnya kalian mau katakan dia tidak relevan, kan yang jadi pertanyaan apakah memang tidak ada kaitannya? Apakah memang tidak ada kaitannya itu penggunaan handuk yang berkali-kali dengan saran bahwa harus dicuci atau diganti handuknya setiap 3 hari digunakan. Setelah 3 hari digunakan. Menurutnya kalian tidak ada kaitannya? Ada, Kak. Ada, Kak. Nah, ada Ada, dong. Toh? Ya, Kak. Jadi kalau misalnya
kalau kita mau menentukan kayak misalnya nanti kalau kalian kerja soal UTBK atau kalau kalian dapatkan soal seperti itu, jadi pertanyakan kembali alasannya toh. Jadi kalau misalnya kita katakan satu itu kalimat yang tidak relevan terhadap klaim, jadi kan otomatis kan kita harus bisa tunjukkan kan bahwa oh dia tidak relevan. Jadi kalau misalnya kalau kita mau katakan dia relevan, ya berarti kita harus tunjukkan bahwa ternyata ada betul kaitannya, bahwa kan kalau kita lihat bahwa saran dari paragraf itu yang dia sarankan untuk berganti handuk setelah 3 hari digunakan kan ada kaitannya dengan penggunaan handuk yang berkali-kali dalam waktu yang lama toh. Jadi jelas kaitannya di situ. Seandainya penggunaan handuk itu hanya digunakan sekali dalam penggunaannya toh pasti tidak akan ada saran itu. Pasti tidak akan disarankan gitu bahwa harus dicuci, orang toh juga satu kali juga kita pakai. Nah, karena kita gunakan berkali-kali, nah makanya muncul itu bahwa saran bahwa oh jadi harus segera dicuci atau tidak kita ganti handuk setelah 3 hari digunakan gitu. Oke, jelas? Iya Kak, jelas Kak. Oke. Nomor 6. Ini saya kasih banyak memang latihan-latihannya. Rati, hai Dara, hai Rati. Rati Dar, kok kamu minum teh enggak? Ini tipe lagi, teh enggak pakai gula sih. Dara, enggak apa-apa, enak. Rati, ih enggak enak tahu. Dara enak. Rati enggak enak, Dar. Manakah kalimat yang tepat menggambarkan percakapan di atas? Apakah percakapan di atas argumen dengan alasannya ada di A dengan B, C dan D dia katakan bukan argumen, dia tidak mengandung argumen karena beberapa klaimnya tidak dilengkapi dengan premis pendukung. Yang bagian D karena tidak ada klaim. Tadi sudah Mikus pilih nih jawabannya. Toh, kalau E perkataan Dara mengandung argumen sedangkan perkataan Rati tidak. Oke, ayo. Yang mana yang tepat pilihannya? Ini argumen kelihatannya mudah tapi dibikin terkecoh sama alasan-alasannya. C. Apa? C. C, percakapan karena beberapa klaimnya. Ya. Oke, jelas ya, C toh? Ada Iya, beberapa Kak. kalimat yang ada beberapa kalimat yang merupakan klaim tapi tidak ada alasannya. Toh, sudah tadi kita spill jawabannya di contoh sebelumnya. Iya, Kak. Oke, sekarang coba kita lihat overview argumen. Perintah dan pertanyaan dalam argumen. Oke, kalau misalnya saya kasih kalimat yang seperti ini, jangan baca majalah kecantikan, itu cuma bikin kamu merasa jelek. Argumen atau bukan? Argumen. Oke, Warison argumen. Ada yang beranggapan bahwa itu adalah non-argumen? Jangan baca majalah kecantikan. Itu cuma bikin kamu jelek. Kamu merasa jelek. Ya, kamu merasa jelek. Oke, coba kita lihat kalimat satu persatunya. Jika ini saya kasih nom kalimat 1, jangan baca majalah kecantikan. Apakah itu pernyataan? Tidak. Bukan. Bukan. Itu cuma bikin kamu jelek. Apakah itu pernyataan? Iya, Kak. Pernyataan. 2 pernyataan, tapi 1 bukan pernyataan. Iya, Kak. Jadi apa kesimpulannya? Apakah ini adalah suatu argumen? Bukan. Jadi jelas bahwa ini adalah Non-argumen. argumen. Ini adalah argumen. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita baca kalimatnya, itu bisa satu kalimat per kalimatnya itu bisa saja dia bukan suatu argumen atau malah dia bukan suatu pernyataan. Tapi kalau kita lihat maksud dari keutuhan itu paragraf kan, kalau ini kan sudah ada 2 kalimat jadi bisa kita katakan paragraf lah. Jadi maksud dari yang ingin disampaikan sama yang baju hijau ini kita bisa katakan dia adalah argumen walaupun klaimnya itu atau pernyataannya itu dalam bentuk bukan pernyataan. Jadi kayak kalimat 1, klaimnya kan atau kesimpulannya kan jelas dia bukan pernyataan toh. Tapi ada
konteks atau ada kalimat yang membuat dia menjadi suatu pernyataan. Atau ada suatu kalimat yang mendukung klaimnya. Jadi kalau kita asumsikan kalimat 1 itu adalah suatu klaim, maka kita bisa dengan mudah tunjukkan bahwa kalimat 2 itu sebagai premis pendukungnya. Toh, jadi kalimat 1 itu bahwa dia ingin katakan jangan baca majalah kecantikan. Alasannya karena itu bisa bikin kamu merasa jelek. Toh, jadi itu yang saya bilang tadi. Kalau kita lihat satu persatu kalimatnya itu bisa saja bukan pernyataan atau malah dia bukan argumen. Tapi kalau kita lihat secara utuh, nah dia itu bisa saja bahkan menjadi suatu argumen. Nah coba kalau kita parapras kalimatnya ini. Nah kalau kita parapras kan bisa kita buat. Kamu sebaiknya tidak membaca majalah kecantikan karena cuma bikin kamu merasa jelek. Nah ini kan argumen toh. Nah ini adalah argumen. Dan yang ingin disampaikan sama yang ingin disampaikan ini adalah yang ini. Hanya penggunaan kalimatnya, toh. Jadi hati-hati di situ. Oke, coba yang kedua. Kamu sebaiknya putus sama dia. Kamu tidak sadar dia itu toksik. Kamu sebaiknya putus sama dia. Kamu tidak sadar dia itu toksik. Argumen atau bukan? Non. Oke, katanya non-argumen. Risma non-argumen. Ada lagi? Ayo, berani menjawab supaya diluruskan ke pengetahuannya kita, toh. Kalau Anda berani jawab, kan kita nggak tahu bahwa, oh, benar nggak ya ini yang saya juga nggak tahu bahwa kalian sudah paham atau belum. Jadi kalau misalnya kalian berpendapat, saya bisa luruskan. Jadi saya tahu di mana kurangnya kalian. Bukan, Kak. Oke, bukan. Karena kayak anak kasih saran yang kamu sebaiknya putus sama dia karena dia toksik begitu, Kak. Nah, itu kau bilang sendiri tadi. Kau sebaiknya putus sama dia karena dia toksik. Itu yang memaksud, ah. Seharusnya kan itu argumen kalau begitu. Hati-hati. Itu saya Iya, bilang. Kak. Astaga, tipu-tipu, Kak. Astagfirullah. Iya. Argumen toh? Iya, Iya, Kak. Argumen. Argumen itu kalimatnya itu memang hati-hati sama kalimatnya. Nah, ini seperti ini. Premis pendukungnya ternyata bukan pernyataan, toh malah pertanyaan. Iya, Kak. Nah, makanya saya bilang, jangan lihat per kalimatnya. Lihat secara utuh. Nah, ternyata yang tadi, yang contoh sebelumnya tadi, yang mana tadi? Yang ini ternyata klaimnya yang bukan pernyataan. Nah, yang kedua malah premis pendukung yang bukan pernyataan, toh? Iya, Kak. Nah, jadi itu saya bilang lihat secara utuh. Nah, yang dia ingin sampaikan kan itu, kamu sebaiknya putus sama dia. Nah, dia maksudnya kayak dia itu toksik. Itu yang dia ingin sampaikan. Jadi pertanyaan ini yang dinamakan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kan tidak harus kita jawab kayak, iya ndak sadar Kak, jadi ndak mau kau putus sama dia. Kan ndak mungkin bilang kayak gitu toh. Iya, Kak. Nah, kayak menyinggung kayak saking bodohnya ini orang kayak ndak mau putus padahal jelas-jelas ini toksiknya. Nah, toh jadi apa kesimpulannya? Terdapat kalimat yang bentuknya bukan merupakan argumen itu atau bukan pernyataan, akan tetapi merupakan pernyataan. Dia tergantung konteks kalimatnya. Jadi kata kuncinya adalah kita perhatikan konteks kalimatnya. Apakah ada kalimat yang membuat dia menjadi paragraf utuh? Artinya ada kalimat yang membuat dia menjadi suatu argumen. Oke? Paham penjelasannya sampai sini? Paham, Kak. Oke, paham. Kak. Saya bilang ini materi, Paham, Kak. tapi butuh juga penalaran toh. Kan tidak dijadikan penalaran umum kalau Anda tinggi penalarannya. Oke, kita coba latihan soal. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan kayak di sungai gini nanti bisa bikin sungainya jadi penuh sampah. Kalau gitu nanti bisa bikin banjir. Saya harus bilang berapa kali sih? Nah,
Argumen atau non-argumen? Argumen. Ya, nah jelasnya itu argumen. Walaupun klaimnya itu jangan buang sampah sembarangan. Itu perintah, toh, walaupun bukan pernyataan. Tapi ini argumen, karena ada kalimat yang bikin dia menjadi suatu argumen yang utuh. Toh, bahwa kalau buang sampah sembarangan, nanti bisa bikin sungainya jadi penuh sampah, bisa bikin banjir. Sekarang pertanyaannya, apakah kalimat terakhir berkontribusi dalam mendukung klaimnya? Saya harus bilang berapa kali sih? Nah, apakah itu mendukung klaimnya? Mendukung. Mendukung karena kalau mendukung apa kaitannya kalau gitu? Coba kaitkan. Jadi ini tidak mendukung. Toh, ini kayak itu hanyalah sebuah kayak pertanyaan retoris, Ji. Jadi kayak nggak perlu jadi jawab. Kayak harus kau bilang 100 kali baru nggak mau kau buang sampah sembarangan. Kan nggak mungkin kayak gitu, toh? Iya, Kak. Oke. Kita lanjut lagi. Coba ini. Kemanjuran vaksin adalah spektrum angka. Pertanyaannya adalah, apakah Anda senang dengan 30% kemanjuran vaksin ataukah apakah Anda senang dengan 90%? Jika 90%, apakah Anda mencoba mencegah kasus yang parah, perkembangan penyakit, atau Anda mencoba mencegah infeksi ringan? Kata ahli vaksin Nasi Lusan, seorang profesor di apa ini? Saya nggak mau baca deh, takutnya salah baca, Kak. Oke, ayo. Argumen atau non-argumen? Ayo, argumen atau non-argumen? Kan pasti bingung itu. Argumen. Nah, coba kalian perhatikan. Apakah jika dia argumen, ada klaim yang ingin disampaikan? Dan apakah ada pernyataan pendukungnya? Oke, jadi coba kalau kalian perhatikan dengan jelas, ini kan kayak misalnya saya menyampaikan ke kalian dengan bilang bahwa kemanjuran vaksin adalah spektrum angka bla bla bla, kata ahli vaksinasi Lusan gitu. Apakah itu saya nyatakan suatu argumen? Argumen, Pak. Nah, ini adalah berita. Toh, biasanya kan berita kan kalian sering baca berita toh. Jadi kayak mengutip pernyataan. Jadi dia ingin hanya sampaikan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita abaikan nomor 4-nya? Apakah dia argumen? Apakah dia argumen? Kalau dia argumen, ada klaimnya. Kalau ada klaimnya, ada premis pendukungnya. Susah ya? Susah gampang toh. Kemanjuran vaksin adalah spektrum angka. Pertanyaannya, apakah Anda senang dengan 30% kemanjuran vaksin atau apakah Anda hanya senang jika 90%? Apakah Anda mencoba mencegah kasus yang parah, perkembangan penyakit, atau Anda mencoba mencegah infeksi ringan? Argumen atau bukan? Oke, kalau saya bilang argumen, oke, saya kasih clue sama kalian, ini adalah argumen. Jadi kalau argumen ini yang menjadi klaimnya yang mana?
Kalimat Kalimat 1. dua. Ya, yang menjadi pernyataan pendukungnya Kalimat dua. ya kalimat 2 dan kalimat 3. Jadi ini adalah argumen. Walaupun klaim pendukungnya itu berbentuk pertanyaan. Maksudnya kayak ini kan 2 dengan 3 kan pertanyaan retoris toh. Kayak dia bilang kayak kemanjuran vaksin itu spektrum angka. Jadi kayak kalau kau mau kok 30% ya bisa dikatakan manjur. Kalau kalau kau bilang manjur itu kalau 90% ya itu 90% berarti manjurnya. Jadi itu kayak itu yang dia ingin sampaikan bahwa vaksin itu dikatakan manjur itu hanya bicara tentang angka, Ji. Kalau kau bilang manjur dengan 30% ya silakan. Kalau kau bilang manjur 90% ya silakan juga. Itu adalah makanya dibilang kemanjuran vaksin itu adalah spektrum angka. Dan dibilangkan kemanjuran vaksin kan tergantung sama kayak mencegah kasus yang parah, perkembangan penyakit, atau Anda mencoba mencegah infeksi ringan. Jadi kayak itu pertanyaan retoris itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas, Ji. Kayak hanya mau kayak menyinggung-menyinggung. Itu pertanyaan yang tidak harus dijawab, pertanyaan retoris. Seperti tadi, kayak kamu tidak sadar dia itu toksik. Nah, kamu sebaiknya putus sama dia, kamu tidak sadar dia itu toksik. Nah, itu kan pertanyaan retoris toh. Kayak pertanyaan-pertanyaan menyinggung, Ji. Dan tidak harus dijawab. Sama dengan tadi, jadi kayak jangan buang sampah sembarangan, saya harus bilang berapa kali sih, kayak gitu. Masa iya saya jawab dulu 1000 kali, harus kak dibilangin dulu 1000 kali baru nggak mau kau buang sampah sembarangan, kan nggak mungkin. Itu kan kayak singgung-singgungan lah. Pasti kalau kalian bercanda-bercanda sama temanmu, kalian mungkin tidak sadar bahwa pernah kalian pakai gunakan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung, pertanyaan-pertanyaan retoris. Sebenarnya kan di situ kan kalian ingin sampaikan pendapatnya kalian, tapi kayak seakan-akan bertanya, toh kan biasanya begitu orang. Kayak dia mau sampaikan pendapatnya, tapi dia buat seolah-olah dia bertanya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Kak. Nah, jadi sekarang yang ini kemarin kita belajar teka-teki, yang pertemuan sekarang kita belajar apa ya? Kalau ini belajar apa namanya, Di? Belajar penalaran. belajar belajar cari alasan. Jadi diajar cari-cari alasan. Nah, jadi kalau pengetahuan kognitif itu sebenarnya asiknya di situ toh. Betul-betul Ki harus benar betul. Jadi harus tinggi logikanya, harus makanya logika itu kayak harus Ki latihan soal terus. Jadi kayak mau sukses di penalaran pengetahuan kognitifnya harus sering latihan-latihan kayak gini, kayak benalar, latihan teka-teki. Nah, itu menariknya nih. Makanya tadi saya bilang gampang sebenarnya. Hanya cari-cari alasannya itu yang agak susah. Oke, sekarang kita coba evaluasi lagi berapa menit. Saya sudah siapkan 5 nomor untuk jadi bahan evaluasinya kita di samping latihan-latihan soal tadi. Oke, jadi untuk evaluasinya saya kasih 22 menit. Nah, kan tadi kita mulai 19.50 itu lewat 20 menit, jadi 5 kali 2 10 ya, bisa aja. Oke, coba nomor 1 2 menit. Tulis jawabannya lagi di kolom komentar. Apa tadi? Nih Ahmad non. Oke, ayo. Yang mana merupakan pernyataan? 1, 2, 3, 4, 5. D. Oke, lagi 1 menit. Nanti 1 menit baru kita bahas nih. Kan ini evaluasi toh, jadi kayak seakan-akan kalian sudah dihadapkan sama soal UTBK.
Oke, sudah punya jawaban semua? Oke, saya harap sudah punya jawaban semua toh, biar dalam chat saya percaya kalian jawab Ji. Oke, jadi jawabannya adalah D. Ini jelas nih toh, 435. Tidak ada bilangan prima yang tidak merupakan angka ganjil. Nah, kita tidak peduli benar atau salah, yang penting dia pernyataan. Masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk apa tadi? Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Akhirnya saya bisa lulus PTN di tahun ini. Oke. Jelas ya 435. Oke, nomor 2. Semua orang harus mengonsumsi vitamin. Kalimat kedua, vitamin dapat meningkatkan imunitas tubuh. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan kedua kalimat di atas? Apakah argumen dengan bagian A 2 klaim 1 premis pendukung, B-nya 1 klaim 2 premis pendukung, C-nya merupakan non-argumen karena kedua kalimat merupakan non-pernyataan. Kalau D, kedua kalimat di atas merupakan non-argumen karena kalimat 1 adalah klaim dan kalimat 2 bukanlah premis pendukung. Yang kelima, kedua kalimat di atas merupakan argumen karena kalimat 2 adalah premis pendukung dan kalimat 1 bukanlah klaim. 2 menit lagi. Oke, sudah sepakat semua jawabannya Beta? Jelas sih yang ini, kalimat 1 klaimnya, kalimat 2-nya premis pendukung. Semua orang harus mengonsumsi vitamin karena vitamin dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oke, mulai sudah paham-paham lah, gampang-gampang gini. Oke, nomor 3 lagi. Soal yang sama lagi, apakah klaim, apakah argumen atau bukan? Kemarin aku sudah minum 3 jenis obat, tapi perutku belum sembuh hingga hari ini. Sepertinya minum obat apapun tidak akan berpengaruh terhadap sakit perutku. Maka ini argumen. Argumen yang mana klaim, mana kalimat pendukung. 2 menit lagi.
Jadi sudah jelas toh A jawabannya. Sepertinya minum obat apapun tidak akan berpengaruh terhadap sakit perut. Nah, itu dia klaimnya. Toh, kalau misalnya saya berkata seperti itu, saya bilang bahwa obat apapun itu tidak akan berpengaruh terhadap sakit perutku. Nah, kenapa bilang Kak seperti itu? Karena sudah meminum 3 jenis obat, tapi perut itu belum sembuh hingga hari ini. Oke. Sudah mulai paham-paham tentang klaim dan premis pendukung. Coba nomor 4 lagi. Ini pikir apaan sih pikir maksudnya? Banyak sekali tipoku. Ini khusus tadi pas lagi di kampus. Memangnya kalian pikir masyarakat? Nah, apakah ini argumen? Oke, 2 menit lagi. Oh, baru 2 orang yang menjawab. D, D, A. A atau B saya, Kak. D, biar lumayan D. Isali B. Oke, sudah 2 menit. Siapa yang mau berpendapat? Nah, ini mulai beragam. Kita mulai dari jawaban A dulu. Jawaban D dulu dari bawah. Siapa yang jawab D tadi? Wirmayanti sama Dian. Ini ada banyak. Warisman apa sih? Ya, Warisman sama Dian Ramadan nih. Jawabannya D. Kenapa jawabannya D? Kalimat tersebut merupakan non-argumen karena tidak terdapat premis pendukung. Ayo, kenapa? Tidak adakah premis pendukungnya? Tidak ada. Oke, coba kita baca. Walaupun sekarang sedang turun, jumlah kasus virus COVID-19 pasti akan naik lagi di bulan berikutnya. Memangnya kalian pikir masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar? Kalau dari intonasi yang saya baca, apakah itu argumen atau bukan? Warisman, apakah dari intonasi saya baca itu argumen atau bukan? Argumen. Jadi tergantung lagi cara bacanya di Warisman. Walaupun sekarang sudah turun jumlah kasus virus COVID-19. Kalau misalnya dari intonasi yang saya baca tadi, yang mana jadi klaim kalau gitu? Menjadi klaim itu pernyataan 2. Oke, saya coba. Walaupun sekarang sedang turun, jumlah kasus virus COVID-19 pasti akan naik lagi di bulan berikutnya. Memangnya kalian pikir masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar?
satu. Jadi menentukan nih cara baca. Oh, 51 bukan klaimnya, Kak. Ya, kalimat saja itu klaim. Toh dia bilang bahwa COVID-19 dia kayak yakin sekali bahwa COVID-19 itu akan naik lagi di bulan berikutnya. Alasannya itu karena apa? Masyarakat itu yang kayak dia Memang masyarakat itu belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, toh. Jadi itu alasannya. Tapi hanya dirangkum jadi pertanyaan. Yang tadi pertanyaan retoris. Walaupun sekarang sedang turun kayak sindiran, walaupun sekarang sedang turun, kasus virus COVID-19 pasti akan naik lagi di bulan berikutnya. Memangnya kalian pikir masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar? Jadi kayak walaupun sudah turun, pasti akan naik lagi karena masyarakat itu belum terapkan protokol kesehatan dengan benar. Tadi kenapa bisa berpikir dua klaim? Memangnya kalian pikir masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar? Walaupun sekarang sedang turun? Udah masuk loh kalau dibaca anunya. Oke, jadi coba baca ulang saja toh. Kalau misalnya kan agak bingung kayak coba kaitkan lah. Walaupun sekarang sedang turun, ya seperti itulah. Jadi hati-hati menjawabnya. Ya jelas ya, satu klaim, dua premis pendukung. Oke, kita lanjut nomor 5. Jadi nilai diri sendiri. Nah, kira-kira apa yang harus tingkatkan lagi kalau belajar overview argumen. Jadi masih banyak latihan soalnya. Oke, hasil uji sampel air dari parit belakang pabrik dan mulut pembuangan limbah PT Rayun Utama Makmur di Bengawan Solo menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawi menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawi. Apabila kandungan sulfida tinggi, air akan berbau menyengat dan menyebabkan gatal. Kemudian jika kadar COD atau kebutuhan oksigen kimiawi tinggi, ikan di sungai akan mati. Yang mana klaim, yang mana premis pendukung, atau malah tidak ada klaim dan tidak ada premis, karena bukan argumen. Ayo, 2 menit lagi sebelum kita akhiri. Ayo. D. Oh, yang ini berarti agak menantang, Dik. Cocok berarti ku kasih masuk di nomor 5. A. Tidak ada yang mau jawab
Juga kemungkinan benar. Saya juga kemungkinan benar. Oke, kalau misalnya kita kan, oke, kita bahas ini. Nah, kalau misalnya kita katakan bahwa satu adalah klaim misalnya bagian atau oke, kalau kita katakan satu adalah klaim, artinya kan kita katakan bahwa hasil uji sampel air dari parit belakang pabrik dan mulut pembuangan limbah PT Rayon Utama di Bongsol menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawi. Premis pendukungnya apa? Ada enggak premis pendukungnya? Ada enggak yang menunjukkan itu? Mendukung hasil uji sampel air dari parit. Sebenarnya kalau hasil Yang apabila kandungan sulfida tinggi akan membangun. apa? Yang kalimat duanya, apakah bila kandungan sulfida tinggi air akan berbau menyengat dan menyebabkan batuk? Apakah itu menunjukkan hasil uji sampel airnya? Hasil uji sampel air dari parit belakang pabrik dan mulut pembuangan limbah PT Rayon Utama di Bengawan Solo menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawi. Artinya kan kalau kau katakan seperti itu kan berarti kan harus ada alasanmu kenapa kau katakan bahwa menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawinya, menunjukkan tingkat hasil uji menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen kimiawinya. Sebenarnya yang benar itu bagian E, dia bukan argumen. Tidak ada premis pendukungnya. Sekalipun kita bilangkan dia klaim, tidak ada juga premis pendukungnya. Kalau kita, oke lah, kita katakan misalnya ada juga yang katakan apabila kandungan sulfida tinggi, air akan berbau menyengat dan menyebabkan gatal. Tapi yang mendukung itu apa? Yang bisa saya kasihkan kayak clue-nya itu mungkin misalnya kalau kalian lihat kayak ada kalimat yang bilang hasil penelitian, hasil uji sampel atau hasil-hasil apa itu biasanya sering dijadikan sebagai premis pendukung. Artinya kayak misalnya seperti saya mau katakan bahwa kalau misalnya kalau misalnya kandungan sulfidanya tinggi, air itu akan berbau menyengat dan menyebabkan gatal. Alasannya tuh ada penelitian sebelumnya tentang itu, bahwa penelitiannya bla bla bla. Nah, sehingga dia tarik kesimpulan bahwa dia bisa menyebabkan gatal. Nah, itu kan biasanya kan kayak penelitian kayak klaim atau pernyataan yang bersifat bersifat medis, bersifat kayak hasil-hasil penelitian kan otomatis kan harus didukung sama hasil penelitian yang sudah dilakukan toh. Misalnya juga kita katakan jika kadar COD tinggi, ikan di sungai akan mati. Nah, apa alasannya kau katakan seperti itu? Nah, makanya kenapa sering hasil penelitian itu sering dijadikan sebagai premis pendukung. Artinya kalau kita berikan pernyataan, pasti ada alasannya kita toh katakan seperti itu, toh. Nah, kalau misalnya kalian mungkin nanti kalau kuliah toh pasti ada melakukan penelitian, pasti kalian akan nyatakan suatu klaim, terus yang dukung klaimmu itu ya pasti hasil penelitianmu. Nah, makanya sering itu hasil penelitian atau hasil uji itu sering dijadikan sebagai premis pendukung seperti tadi. Mana tadi? Apa tadi? Ada juga tadi yang bahas tentang hasil penelitian. Nah, itu bisa dijadikan sebagai klaim. Bisa dijadikan sebagai premis pendukung dia. Di mana tadi? Yang bagian lusang. Ini nih. Hasilnya ia menemukan bahwa, nah ini kan bisa diartikan sebagai premis pendukung bahwa karena itu dia berani katakan bahwa klasifikasi rasial tidak stabil karena dia sudah lakukan penelitiannya kan. Nah, makanya kalau kalian lihat ada soal nanti mungkin kayak dapat soal di UTBK nanti kayak ada hasil-hasil penelitian. Nah, itu kayak dengan mudah itu kalian bisa katakan bahwa itu ternyata adalah premis pendukungnya. Jadi sisa cari saja apa kesimpulannya dari hasil penelitiannya kan gitu toh. Kalau misalnya ada penelitian kalian baca, jadi cari apa kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu yang menjadi klaim. Oke, sudah selesai juga. Udah 1:30, lewat 30 menit ternyata gitu. Maaf ya, saya banyak curi waktu. Oke, terima kasih. Saya share dulu
absennya. Gimana? Ya, BTW ada yang ingin tanyakan selagi tunggu absennya, mungkin mau tanyakan di luar dari materinya kita sekarang, enggak apa-apa aja. Oh. Gimana, saya bukakan dulu absennya kalian. Jangan lupa isi absen. Katanya ada 7 subtes untuk SNBT dan UTBK. Belum tahu Kak, iya ini tuh 7 subtes itu maksudnya apa? Ada 7 materi apa? Apa subtes yang mau maksud? 7 materi. Udah itu apa? Bukannya 4? Bukannya sudah dipersempit lagi? Kurang tahu Kak, iya juga. 7 penilaian, 7 penilaian. Kalau 7 materi kayaknya kebanyakan deh. Bukannya sekarang dikurangi supaya mau hindari perbedaan IPA dengan IPS. Sudah semester berapa? Saya sudah lulus. Saya angkatan 2019. Jadi semesterku seharusnya semester 7 sekarang, tapi sudah wisuda kemarin. Jadi sudah lulus. Sudah diluluskan dari kampus. Harusnya semester 7 hitungannya. Sudah terjawab pertanyaanmu, Farhan? Kalau Kak foto profil tak di Unhas jurusan apa, Ki? Kalau foto profil, kalau saya jurusan matematika. Saya angkatan sama kakakku. Iya, saya angkatan 19, itu intinya. Angkatan 19 saya. Jurusan matematika. Matematika MIPA kan kalau di Unhas tidak ada pendidikannya. Ya sempat kalian mau follow Instagramku. Tambah-tambah followers. Oke, ada lagi? Udah, Kak. Ada yang follow, Kak. Boleh. Cari saja di internet, di internet ada juga sih. Tapi di Instagram mau cari toh. Kalian tahu gitu nama lengkapku? Ini nama lengkapku. Harusnya kalian tahu dong, masa kalian tidak tahu? Muhammad Hamdi. Ini di Unhas di jurusan matematika kalau saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin kan belum sempat kenal-kenalan toh. Tahun lalu Pak, Kak, berapa IPK berapa? IPK-nya. IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Kalau semester itu namanya IPS. Indeks prestasi semester. Jadi yang mau gue tanyakan IPK atau semesternya? Dua-duanya, Kak. Sebagai motivasi, semester kemarin IPS 4,0. IPK kelulusan kemarin 3,92. Kalau kalian orang Makassar, kalian tahu pasti wisudanya Unhas kemarin di bulan November. Jadi kemarin saya wisuda di November. Sebagai motivasi, Oh iya, Kak. Ya, alhamdulillah kemarin di wisuda cum laude, sama adalah gelar. Nanti saya nonton kayak di YouTube-nya. Jadi pasti mau tahu gitu Alia. Dia cari saja, kalau kalian cari namaku di internet pasti muncul gitu. Nama aku itu yang disebut pertama.
Masa jadi tahu, tidak aku tahu Ki, Kak. Mau bilang ada Ki, Kak. Jelas-jelas kayak sering juga disorot. Kalau kalian nonton di YouTube cari ini. Harus Cari. nonton nanti. Nonton ini. Nah, ini. Itu. Sudah terlihat? Cari nama ketiga yang disenut. Ini, sorry. Tipe. Disebut. Intinya itu, kalian lihat saja nanti. Ada gitu. Duduk paling depan di urutan ketiga dari pinggir kanan. Nanti gue nonton, Kak. Oke, saya tunggu kabarnya kalian kalau kalian sudah nonton. Di November. Nanti di November. Gak ada jurusan kebidanan di Unhas. Deh, kurang tahu kayak iya. Keperawatan di Kapang. Ada kebidanan kayaknya deh. Kebidanan masa di Unhas? Nggak aku tahu ya. Saya tahu ada juga. Nggak aku tahu kebidanan ada nggak di Unhas. Yang aku tahu keperawatan Ji. Minta saran Kak jurusan yang bagus di Unhas. Matematika. Semua jurusan bagus. Kalau matematika juga bagus, akreditasinya akreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Lagi berminat tapi Kalau biologi ndak kurang tahu Kak, karena kurang tahu kayak apa namanya. Kurang tahu apa akreditasinya. Intinya kalau ndak salah di Unhas itu agak sudah banyak nih yang akreditasi internasional. kalau Warisma tertarik di matematika, masuk mau di matematika. kalau gelar di Unhas sama di UNEM nggak sama ya Kak? Karena kalau di di UNEM kalau matematika ya SPD. Itu pendidikan matematikanya. Di matematika itu ada yang dari FKIP sama FMIPA. Kalau FKIP itu pendidikannya, FMIPA itu kayak dibilangkan itu murninya kayak matematika murni. Jadi beda matematika pendidikan, matematika murni. Kalau matematika pendidikan dia lebih ada cukup banyak mata kuliah yang tentang pendidikan kayak mau jadi guru gitu. Kalau matematika MIPA dia betul-betul belajar matematikanya saja. Yang kayak tidak ada selingan-selingan kayak mereka kan belajar kurikulum di pendidikan. Kalau kita tidak belajar kayak gituan. Oh iya Kak. Pertanian kalau tidak salah akreditasi internasional nih juga. Kalau tidak salah nah. Tapi aku lupa apa mereka akreditasinya. Kalau di kita dari Jerman kalau tidak salah namanya ASIN. Intinya kalau dia sudah bagus lah dia sudah bagus untuk akreditasi jurusannya kan, akreditasi universitasnya juga kan sudah akreditasi unggul. Jadi maksudnya kayak sudah kalah saing bisa main di Jawa sih. Tapi kan terserah kalian mau kuliah di mana. Apa motivasi Kak mau kuliah matematika? Motivasinya apa? Nggak ada. Intinya jalani saja. Kalau mau dibilang motivasi apa ya? Kalau saya bicara, kalau ditanyakan pemilihan jurusan dulu di kuliah matematika kayak takdir. Itu matematika adalah opsi terakhir. Dan saya saya kan lulus jalur SN. Saya store formulirnya tuh di hari terakhir pendaftaran. Setelah saya ganti jurusanku. Intinya matematika itu jurusan terakhir yang saya ganti. Percaya saja sama rencana Tuhan. Kalau memang ditakdirkan di situ pasti ada aja jalannya. Dulu saya matematika. Jadi jurusan sebelum saya gini, saya ceritakan saja Pak Lena. Awalnya saya pilihan pertama itu pendidikan fisika di Kendari. Kalian tahu enggak? Halo Leo.
Oh, Nah, enggak. itu kayak awalnya kayak itu di Haloleo saya pilih karena kayak tuntutan dulu kalau kita SN itu katanya harus pilih universitas yang di lokal daerahnya kita. Jadi kan saya dari Muna kan di Sulawesi Tenggara. Universitasnya itu Haloleo. Jadi wajib pilih di Haloleo dulu. Seperti itu aturannya. Nggak bisa Ki kalau mengambil dua-duanya di Unhas. Nah, pilihan kedua aku itu Unhas. Unhas tapi jurusanku itu hubungan internasional. Saya tidak pernah tertarik sebenarnya dengan IPA. Saya tertarik sama IPS. Nah, dari SMA sih juga waktu itu mau masuk IPS tapi dilarang masuk IPS jadi harus masuk IPA. Nah, pas kuliah saya pilihan kedua itu hubungan internasional. Pilihan pertama itu kayak hanya untuk memenuhi syarat bahwa harus dipilih di universitas yang ada di daerahnya kita. Tapi pas di tahunku tahu kayaknya mungkin ada perubahan regulasi, makanya saya bilang ada di jalannya kalau memang ditakdirkan. Pas itu ada perubahan regulasi. Nah, itu guruku dia panggil saya, dia bilang ternyata bisa ndak dipilih itu di Kendari. Jadi ndak apa-apa kalau pilih di tunggu dulu, saya stop share dulu. Ini berbicara pengalaman stop share, saya stop recording dulu.